Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali lewat program yang selalu kita nantikan. Bahkan ini adalah program yang bisa menolong kita memahami, membaca firman setiap hari. Dan saya juga hendak mendorong kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bisa membagikan acara ini kepada sahabat, kepada keluarga, rekan, atau jemaat, supaya mereka bisa juga diberkati oleh program ini, iman mereka bertumbuh dan semakin menyerupai gambaran Kristus anak Allah. Hari ini kita akan membahas Amsal pasal yang ke-27 tentang sahabat dan sesama kita. Bagaimana kita seharusnya memiliki relasi, karena Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia, your neighbor. Nah, kita tahu bahwa perumpamaan ini juga sampai kepada bagaimana orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesamaku manusia? Who's my neighbor? Nah, seringkali kita di abad modern ini malah makin jauh dari tetangga sesama kita. Kita kadang-kadang lebih dekat dengan orang yang kita tidak kenal secara langsung, hanya secara virtual saja. Mari pada hari ini kita akan belajar apa yang Alkitab katakan tentang membangun relasi kita dengan saudara-saudara seiman dan juga dengan orang lain. Sebab kekristenan itu adalah seperti mata uang dengan dua sisi. Ada sisi pertama, mencintai Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus. Dan sisi yang lain adalah mengasihi saudara-saudara kita seiman atau orang-orang kudus. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk kita membangun keintiman kita kepada Tuhan, Bapa Surgawi, lewat pujian, penyembahan, syukur dan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berjalanlah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Oh, praise you Jesus, praise you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Jalanlah Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik dan Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan.
Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Yesus, Engkau yang telah memegang hidup kami sekarang sampai kepada kekekalan. Kami tahu bahwa bahkan untuk merancang dan mengingat akan hari esok pun kami tidak mampu. Hanya Engkau yang bisa memelihara kami. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami untuk terus rendah hati dan percaya atas pemeliharaan dan tuntunan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, Amsal 27 ini merupakan kumpulan perkataan kelima dari 7 kumpulan Amsal dalam bagian yang kelima. Jadi ada 5 collections dari Amsal, kumpulan-kumpulan Amsal. Dan dalam kumpulan itu ada lagi bagian-bagiannya. Jadi dari 7 bagian yang ada dalam Amsal bagian kelima ini, ada kumpulan yang kelima yang akan kita bahas dalam Amsal 27. Amsal 27 ini dibuka di ayat 1 dan 2 untuk kita menyadari akan Tuhan yang memegang hari esok dan Tuhan yang mengendalikan kita untuk kita tidak boleh sombong. Jangan memuji diri sendiri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Di sini kita diajar untuk pertama tidak boleh memuji diri kita akan hari esok. Kita tahu dalam kitab Yakobus dibilang bahwa kami akan pergi ke kota ini, besok ke sini. Dan dibilang kamu orang bodoh karena kamu tidak tahu bahwa hari ini nyawamu bisa diambil. Artinya kita tahu bahwa masa depan itu bahkan hari esok itu adalah milik Tuhan. Dan dikatakan jangan kamu memuji dirimu sendiri, biarkan orang lain yang akan menghormati engkau. Dengan kata lain, Amsal ini dimulai dengan membuka diri kita untuk rendah hati di hadapan Allah. Mengakui bahwa dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Atas hari-hari yang kita jalani. Atas waktu yang dipercayakan kepada kita. Tapi juga kita perlu rendah hati di hadapan orang lain. Biar mereka yang melihat akan pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dan memuliakan Allah. Memuji kita tapi sebenarnya juga memuliakan Allah. Karena Yesus berkata ketika kita menjadi terang. Dikatakan biarlah terang itu memancar dengan perilaku, perbuatan-perbuatan baik kita. Lalu mereka akan memuliakan Bapamu di sorga. Nah biar orang lain yang memuji kita. Bukan diri kita. Bukan kita self-exalting. Self-praising ourselves. Jangan. Justru nanti yang begitu kita akan direndahkan. Nah, setelah kita belajar untuk mengingat lebih dahulu rendah hati dan jangan fokus pada diri kita sendiri, lalu dia mengajar bagaimana kita membangun sebuah persahabatan yang langgeng. Persahabatan yang bahkan akan berdampak panjang. Kalau kita berbicara membangun relasi, tentu siapa yang mau ya bersahabat dengan orang yang terus mau dirinya saja yang diperhatikan. Yang berbangga diri, sombong dengan apa yang dia hasilkan. Capek kadang-kadang kita mendengar seperti ini. Kalaupun ada orang yang tahan, pasti biasanya mereka sedang mengharapkan sesuatu. Mungkin kekayaannya, mungkin dia yang traktir terus. Ya biarin aja dia ngomong deh tentang dirinya. Yang penting hari ini kita aman. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita membangun relasi yang langgeng. Dan terlebih dahulu kita diingatkan dalam ayat 3 dan 4. Menjauhi toxic relationship. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat lagi dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tapi siapa yang tahan terhadap cemburu? Sebenarnya di sini berbicara mengenai orang-orang bebal. Orang-orang yang gampang marah. Orang-orang yang gampang iri hati.
orang-orang yang cemburu. Kita sudah belajar kemarin tentang orang bebal itu salah satunya songong. Sombong. Fokus hanya dirinya sendiri. Dikatakan beratnya pasir, batu, lebih berat lagi itu hati yang disakiti oleh orang bebal. Nah ini racun di dalam sebuah persahabatan. Siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang secara emosi tidak rasional, destruktif, tidak bersedia berkorban, baperan, mudah kena mental, tidak cukup mampu untuk membangun sebuah persahabatan yang sehat dengan bersedia melewati masa-masa sulit di dalam relasi kita. Tidak semua kan relasi kita tuh lancar-lancar saja ya. Malah sebenarnya sahabat yang baik itu sering sekali mengalami gesekan. Tetapi mereka makin lama makin baik. Suami istri banyak gesek-gesekan. Tetapi yang kita mesti hindari adalah toxic relationship. Mudah marah, tidak rasional. Hari ini kita mereka-reka, hari ini dia baik apa enggak ya? Gimana ini? Kita selalu harus membaca seperti membaca ramalan cuaca begitu loh. Ramalan cuaca kadang-kadang masih bisa kita prediksi kok. Kadang-kadang orang seperti ini nggak jelas. Apalagi kadang-kadang dia moody gitu, naik turun gitu ya. Baperan, gampang sekali merasa diri self pity. Pity party. Fokus hanya kepada dirinya sendiri. Dan ini bukanlah sebuah persahabatan yang sehat. Dan ini tidak bisa langgeng yang beginian. Nah saudara-saudara, ayat yang kelima sampai dengan ke-22 ini belajar tentang persahabatan. Apa itu persahabatan? Nah mari kita lihat, ada begitu banyak poin-poin dalam persahabatan ini. Ya, tetapi saya berharap bahwa ini bisa menolong kita. Yang pertama, untuk sebuah persahabatan yang langgeng, bersedialah menerima koreksi atau teguran dari sahabat kita. Ayat 5 dan 6. Kita melihat orang lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi kalau kita mau bersahabat, teman yang baik itu justru berani koreksi kita. Dan dia aman. Dan itu sebenarnya satu bentuk komunikasi yang lebih dalam adalah dia tidak takut mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan emosinya, tapi tidak takut dia ditolak. Nah seringkali kan kita hati-hati gitu. Nanti jangan-jangan dia nolak saya. Ya udahlah nggak usah lah. Janganlah, belum waktunya. Tapi kalau orang yang makin dalam relasinya, dia nggak takut. Karena dia bilang bahwa ini buat kebaikanmu kok. Jadi jangan cuman mau bersahabat dengan orang yang nyanjung kita terus. Yang menjilat kita terus. Jangan. Ini yang pertama. Bersedia untuk menerima teguran. Dan tentu orang yang bernegur ini pasti tidak punya maksud lain kecuali melihat temannya lebih baik. Ya. Jadi bersedia, perlu kerendahan hati. Makanya dimulai dengan rendah hati dulu. Rendah hati karena akan banyak nanti ini yang akan masuk. Satu, yang pertama teguran. Yang kedua, persahabatan yang langgeng itu adalah persahabatan yang orangnya itu bersedia tinggal dalam kesetiaan persahabatan walaupun sulit. Seperti kalau ada perselisihan di rumah tangga, tidak melarikan diri, tidak meninggalkan rumah. Saya belajar nasihat pertama dari orang yang menjadi mentor pernikahan saya. Kalau terjadi persoalan, jangan lari dari rumah. Jangan kamu kabur. Mau suami, mau istri, jangan. Tinggal, stay at home, fight, resolve your conflict. Saudara-saudara, dikatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu, orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikian orang yang lari dari kediamannya. Ini kalau terjadi pertikaian, kita lari. Jangan, stay, tinggal. Dan ini akan membuat kita akan menghadapi kenyataan. Sama juga, kadang-kadang kalau kita dengan teman kita, malas deh, gak usah kontak dia deh. Malas ketemu dia. Nah bahaya saudara. Bayangkan kalau itu dalam jemaat. Saudara mau menghindar. Orangnya itu aja gitu ya. Dan saya percaya bahwa ini penting untuk kita selesaikan. Jangan menghindar. Yang ketiga, loyal dalam kesukaran untuk memberi nasihat
serta dukungan pada waktu dibutuhkan. Ayat 10, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ini berbicara mengenai being loyal itu bahkan kepada teman ayahmu. Berarti kan ini udah 2 keturunan. Loyal kepada mereka. Seringkali makanya dulu kan ayah-ayah itu berjanji, ayo kita besanan yuk gitu ya. Kenapa? Karena ini kan bicara mengenai keberlangsungan relasi itu loh yang makin dalam. Persahabatan dari ayahnya kepada anaknya, nanti kepada cucunya. Itu yang baik saudara, dan tentu tidak mungkin mereka langgeng-langgeng saja. Dan beri nasihat pada waktu dibutuhkan. Jangan pada waktu yang salah. Lalu yang keempat, persahabatan yang langgeng itu juga bersedia menghindari pertengkaran atau bahaya di depan. Dengan kata lain, bukan kita mau avoiding konflik, bukan. Tetapi kita tahu kalau ada bahaya di depan, jangan ditabrak dulu. Ya, be discreet. Nah, kira-kira itu. Jadi kita perlu melihat waktu dan timing. Karena dikatakan dalam ayat 11 dan 12 ini, sukakanlah hatiku anakku, supaya engkau dapat menjawab orang yang mencela engkau. Jika orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Udah tahu di depan ada bahaya, ditabrak juga. Ini bukan orang yang berani, bukan. Ini orang yang tidak punya hikmat. Ketika saudara melihat bahaya, orang bijak bersembunyi. Supaya menghindari kefatalan atau korban yang semakin banyak. Jadi jangan kita sembrono. Ingat, salah satu ciri daripada orang bebal, tergesa-gesa. Sembrono. Tidak berpikir, tidak membuat perhitungan yang baik. Lalu yang kelima, jangan munafik. Ayat 13 dan 14. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Ini seringkali biasa terjadi sekarang ya. Apa ini maksud ayat ini? Pak, apakah nggak boleh kasih selamat ulang tahun, bikin surprise jam 12 malam? Kan banyak orang-orang yang suka kasih surprise jam 12 malam gitu. Teng, wah ditungguin gitu, wah dikasih selamat. Sebenarnya ayat ini maksudnya seperti ini. Bahwa ada orang mengungkapkan salamnya. Ini kan pagi-pagi itu subuh maksudnya. Ya, ya nggak lazim. Biasa kan kalau pagi-pagi subuh ya, selamat pagi Pak. Bukan, selamat pagi. Kayaknya nggak lazim. Kalau kepada banyak orang ya lain. Lagi berkumpul rame-rame ada 100 orang ya lain lah. Suara kita nggak mungkin seperti tadi. Tapi kalau misalnya kepada satu orang lalu kita teriak untuk mengucapkan shalom. Wah rasanya kurang pas. Nah ini yang namanya orang munafik. Kenapa? Karena dia sebenarnya memakai nama Tuhan atau memakai perkara-perkara rohani untuk menipu orang lain supaya dia bisa dipercaya. Padahal enggak. Itu tadi mengucapkan shalom dengan cara yang tak lazim. Mari kita melihat. Ini penting saudara, karena mendatangkan kutuk. Artinya apa? Orang akan membuat kamu tidak bisa dipercaya. Orang akan meragukan ketulusan hati kita. Jadi ya ini supaya kita sadar bahwa bukan berarti kita nggak boleh mengucapkan selamat ulang tahun jam 12. Karena ada orang yang suka begitu ya. Ya ditungguin, dikasih. Ya kalau cuma sekedar selamat ulang tahun, tiup lilin oke lah. Tapi jangan sesuatu yang tak lazim. Ya lemparin tepung, telur, wah macam-macam. Yang justru bukan menjadi berkat malah menjadi sebuah aib. Lalu dalam persahabatan kita perlu meredam amarah. Melindungi teman kita yang sedang emosinya mungkin mengarah kepada hal yang destruktif atau yang merusak. Ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin dan tangannya menggenggam minyak.
Ini bicara tentang, ya kembali lagi ya kepada gambarannya istri. Karena ini yang paling gampang ya. Yang cerewet terus. Seperti kalau kita ada bocor, lalu kita tampung di piring atau di wadah yang bunyi tik, tik, tik. Kadang-kadang orang bisa keganggu itu, tidurnya nggak bisa. Hanya karena dengar suara itu. Nah, seringkali kita mesti meredam. Ya, jangan kita justru mengompori itu. Kalau kamu pegang minyak, dikatakan kamu seperti memegang minyak, ya akhirnya lewat. Nggak ada gunanya. Jadi jangan dibales, redam. Makanya kadang-kadang ketika ada orang yang marah begitu, langkah terbaik apa? Diam. Diam aja dulu. Jangan dibalas. Diam supaya kemudian reda. Ya. Jadi memang nggak enak, tapi kita mesti tahan diri. Be discipline di dalam mengungkapkan perasaan kita. Nah, yang di ayat ke-17 bicara mengenai bersedialah kita dibentuk lewat persahabatan kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita tahu kalau besi kalau mau digerinda itu pasti akan muncul percikan-percikan api. Ya, ini bisa kalau kena sesuatu bisa kebakar juga. Tetapi kita menajamkan sesamanya, menghaluskan sesama kita untuk semakin mulia. Jadi jangan cuman saudara, Alkitab di sini bilang besi menajamkan besi. Jadi dua-duanya besi ya. Karena kadang-kadang ada satu yang bilang, saya ini kertas amplas Pak. Loh, kertas amplas bukan besi. Jadi saudara, kalau kertas amplas apa? Habis selesai, tajamnya dibuang kan? Saudara jangan mau jadi kertas amplas. Kita manusia sesama teman, sahabat itu setara. Kita bisa terus menggesek. Dan memang akan panas, tangan aja kalau kita gesek panas kok. Tapi dua-duanya ini perlu kesetaraan. Saling menajamkan sesamanya, artinya di dalam persahabatan kita bisa dibentuk untuk semakin dewasa. Dan bahkan kita tahu seperti kalau kita membangun keintiman kita dengan Bapa sorgawi, kita menjadi serupa dengan Bapa. Maka hal yang sama juga. Kita mau membangun unity dengan kepemimpinan kan kita mesti sering bergaul, berbicara. Bahkan kadang-kadang mungkin kalau berbicaranya harus sedikit agak keras, teguran. Ya kita terima. Itu akan menjadi sebuah bonding yang baik. Orang kadang-kadang kalau terus-terus dipuji ya dia malah curiga kepada orang itu. Tapi kalau dia menjadi natural, dia memuji tapi juga dia mengingatkan. Orang inilah yang bisa menjadi sahabat yang baik. Yang bisa kita pupuk sampai kepada jangka panjang. Ayat yang ke-8 berbicara mengenai kita sebagai sahabat perlu melindungi sahabat kita. Ayat yang ke-18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadi kita bicara mengenai menjaga reputasi. Ya, melindungi reputasi sahabat kita atau atasan kita. Artinya seperti pohon itu kan perlu dirawat. Relasi itu tidak bisa. Pokoknya kamu tahu ya, aku sayang sama kamu. Nggak bisa kan? Kita mesti rawat. Suami istri saja perlu tiap hari untuk melakukan afirmasi. Saya memutuskan sejak saya kawin sampai hari ini, ya sudah hampir 29 tahun. Pagi saya mengatakan kepada istri saya, I love you. Saya cium dia, saya katakan I love you. Nanti malam sebelum dia tidur. Lalu hari-hari lain masuk rumah, keluar rumah, saya peluk, saya cium dia. Artinya saya mesti memperlihatkan afirmasi saya. Ini gak bisa, ya pokoknya kamu tahu ya, aku masih sayang sama kamu. Yang penting kita gak cerai. Gak bisa begitu. Need to be cultivated. Jadi katakan siapa yang memelihara pohon ara. Jadi kita yang melakukan itu, yang merawat itulah yang dapat berkat. Jadi mari kita juga menjaga reputasi, jangan mengumbar kesalahan atau mengumbar dosa daripada sahabat kita. Dikatakan lebih baik teguran yang pribadi
Jadi kita tegur dia 4 mata. Menyelamatkan dia kan. Dan tidak perlu mempermalukan. Terutama kalau kita bicara kepada para pemimpin. Kalau kita ingin menyampaikan pertimbangan atau keprihatinan kita. Jangan di tengah-tengah umum. Jangan lewat sosial media. Apalagi menyindir-nyindir. Nggak boleh. Duduk sama mereka. Sampaikan. Seperti seorang yang datang. Seperti Esther itu. Datang kepada raja. Dia tunggu waktu yang tepat. Untuk menyampaikan. Dan pada waktu tepat. Maka keputusan itu akan memuliakan Tuhan. Lindungi sahabat saudara. Lalu kemudian ayat 19. Tuluslah. Nah, dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Air ini, wajah kita ini seperti air. Artinya kalau kita bercermin kan, dulu kan mungkin cermin masih mahal. Jadi orang melihatnya ke air. Ya, air. Melihat wajah. Demikianlah hati kita ini adalah cerminan daripada manusia itu. Di Amsal 4 kita tahu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar. Saudara lihat, ini bicara mengenai sumber air itu memancar dalam muka kita. Jadi wajah kita ini ya memang perlu harus kita jujur ya. Ada orang yang mukanya itu poker face. Nah, orang yang poker face tahu ya, saudara yang kalau main bridge atau main kartu, poker gitu. Nggak boleh dia kalau kartunya bagus ketahuan. Wah, gampang dia nanti dibaca. Dia mesti diem gitu. Mau kartu bagus, kartu jelek. Pokoknya dia mesti jaga aja mukanya. Kalau orang bilang the stoic face. Wajahnya tuh tak ada ekspresi sama sekali. Dingin. Senyum ya, gitu aja. Nggak ada sebuah manifestasi atau ekspresi yang baik. Nah saudara-saudara, kalau kita itu mau bersahabat, tulus dengan perkataan kita, tulus juga dengan ekspresi kita. Jangan perkataan kita dengan ekspresi kita bertolak belakang. Nah ini yang namanya kan, kalau orang Jawa bilang ngenyek gitu. Ya, ini menyindir namanya. Atau merendahkan, jangan begitu. Sekarang banyak ya ahli-ahli gestur. Gesturnya gimana nih? Ya, bibirnya miring dikit aja bukan karena stroke ya. Oh, ini ngenyek nih orang. Nah, saudara-saudara, itu loh. Alkitab ini udah jauh hari mengatakan, hati-hati wajahmu ini adalah cerminan hatimu. Gitu. Saudara tahu ya, kalau kita telepon senyum, beda di sana. Reaksi orang yang menerimanya. Nggak kelihatan kan? Tapi kita senyum aja. Kita ngomong sambil senyum. Beda. Respon dan atmosfer yang kita bangun tuh berbeda. Jadi saudara-saudara, perlu kita punya ketulusan di dalam membangun relasi kita. Lalu yang ke-10, kendalikanlah dirimu. Biasakan berkata cukup. Dikatakan Sheol dan Abaddon. Nah ini bicara dunia orang mati. Ya, Sheol dan Abaddon itu dunia orang mati. Diumpamakan seperti mata yang tidak pernah cukup. Kita ada istilah lapar mata. Ini biasanya kalau lagi sale. Atau kita lagi pergi ke outlet. Kalau yang suka belanja. Atau mungkin kalau yang lagi kuliner. Apa aja dia lihat. Wih pokoknya murah-murah. Padahal nggak bisa juga. Pesan tapi nggak dimakan. Jatuh di dalam keinginan mata. Ingat ini titik pertama kita jatuh dalam dosa. Keinginan mata. Keinginan daging. Keangkuhan hidup. Iblis pertama pakai mata. Dikatakan buah itu baik kelihatannya. Menarik. Baru sedap kan. Baru kita kecap. Jadi si musuh datang dengan bentuk pencitraan. Itu sebabnya dunia ini makin lama makin jahat. Tapi makin lama makin mencitrakan. Bahkan orang yang jahat pun bisa dicitrakan lucu. Supaya orang tidak takut. Lah kan itu kan sebenarnya modusnya setan dari dulu. Setan dibikin lucu supaya anak-anak gak takut.
Coba bukannya serem, mana mau. Tapi ketika dibikin kayak Pokemon, apa, yang lucu-lucu. Kelihatannya kan lucu dan bisa dipajak main. Padahal sebenarnya setan juga. Nah ini loh, kita mesti belajar bagaimana mengendalikan diri kita. Enough, cukup. Termasuk dalam makan, sama kan. Jangan lapar mata. Apa aja mau diambil. Apa aja mau dimiliki. Tidak. Berkata cukup dan tahu apa yang menjadi bagian kita. Sama juga dengan pembicaraan kita dengan yang lain. Bahwa kita membangun kecukupan kita, kepuasan kita kepada persahabatan kita. Lalu ayat yang ke-21. Kui untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas. Orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Orang dinilai dari pujian yang patut disampaikan. Nah ini bicara mengenai menjaga kehormatan, nama baik dari sahabat kita. Jadi berilah pujian yang tepat. Ya. Dan yang bagus adalah kita belajar memuji karakternya. Itu yang paling bagus. Misalnya gini, wah Bapak Anu adalah orang yang disiplin. Atau si ibu adalah orang yang setia. Oh dia adalah orang yang tepat waktu. Orang yang rajin. Gitu ya. Jadi puji karakternya. Karena itu yang kekalkan itu nanti. Yang menyerupai Kristus. Lalu kemudian ayat 23 dan 24. Berbicara mengenai kepedulian kita kepada sesama kita. Seperti dikatakan seperti gembala mengenali semua domba-dombanya. Kenalilah kambing dombamu. Gembala itu saking dekatnya maka dia ngomong-ngomong sama dombanya. Dia tahu suara domba-dombanya itu satu sama lain. Dombanya mengenal suara gembalanya. Jadi sebagai sahabat kita perlu tahu. Bahkan kadang-kadang kita tahu ya. Dia belum ngomong aja kita udah tahu nih. Apa persoalan dia. Apa kegalauannya. Keresahannya. Kenali. Makanya it takes time to build relationship. Gak bisa satu hari. Perlu jangka panjang. Dalam jemaat juga sama. Kita perlu membangun relasi kita cukup panjang. Makanya perlu ada covenant love itu. Dan yang terakhir, bermurah hatilah kepada sahabatmu. Ayat 25 sampai dengan 27, kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, rumput di gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayan perempuan. Di sini berbicara mengenai bermurah hatilah kepada sahabat Anda, kepada sesamamu, bahkan kepada orang-orang yang dipercayakan untuk saudara pimpin atau saudara gembalakan. Bless. Lebih baik memberi. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya tuntunan dari firman ini bisa mengajarkan kita membangun sebuah persahabatan yang langgeng. Persahabatan yang tulus, persahabatan yang memuliakan Tuhan. Dan persahabatan seperti inilah yang Tuhan sudah berikan lebih dahulu kepada kita. Dia adalah sahabat sejati kita. Kiranya tuntunan ini akan memberikan kita nasihat kekal dalam membangun persahabatan kita yang sehat dan yang memuliakan Tuhan kita. Amin. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih untuk sahabat, teman-teman kami yang dekat, jemaat, para pemimpin yang sungguh bisa mementor kami, menolong kami, menegur kami. Tolonglah kami memiliki sikap hati yang benar dan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati. Percaya bahwa semua itu Tuhan untuk kebaikan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.